Di balik gelapnya malam, ada kisah terlarang yang tak pernah diceritakan. Sebuah ritual kuno yang menuntut darah, daging, dan 7 tusuk sate gagak. Sekali kau mencicipinya, kau tidak akan pernah kembali sama lagi. Selamat datang di cerita horor paling kelam. Inilah ritual sate gagak. Bersiaplah, karena setiap babak akan membawa kalian lebih dalam ke dunia kegelapan. Malam itu, langit desa Tanjung Langu tertutup awan tebal. Bulan nyaris tak terlihat. Hanya cahaya redup bintang yang sesekali menerobos kabut. Desa itu punya sebuah larangan tua yang selalu diceritakan turun-temurun. Jangan pernah mencicipi sate gagak yang dibakar di hutan keramat pada malam Jumat Kliwon. Namun, justru larangan itu membuat sekumpulan anak muda penasaran, Raka. Pemuda keras kepala yang baru saja pulang dari kota menertawakan cerita horor itu. Bersama 3 temannya Johnny, Damar, dan Rerea berencana membuktikan kalau semua itu hanyalah tahayul. Kalau benar sate gagak bisa bikin orang kaya mendadak, kenapa orang desa ini tetap miskin? Ejek Raka sambil menyulut rokok. Ya, mungkin mereka takut melanggar aturan, sahut Johnny dengan nada ragu. Takut sama apa, Gagak? Burung hitam itu? Raka menepuk pundak Johnny. Malam ini kita buktiin sendiri. 7 tusuk sate gagak, katanya, bisa bikin hidup kita berubah. Rere yang sejak awal keberatan hanya diam. Wajahnya pucat. Ia pernah mendengar cerita dari neneknya bahwa gagak bukan sekadar burung, tapi penjaga gerbang arwah. Memakan dagingnya berarti menantang roh yang seharusnya tidak diganggu. Meski takut, Rere tetap ikut. Ada rasa penasaran yang menekan hatinya. Mereka berjalan malam-malam sambil membawa peralatan bakar, arang, kayu, minyak tanah, dan tusukan bambu. Damar, yang membawa kantong berisi 3 ekor gagak yang ia tangkap sore tadi, merasa bulu kuduknya meremang. Burung-burung itu sejak tadi berteriak nyaring, seolah tahu apa yang akan terjadi. Begitu memasuki hutan keramat, suasana langsung berubah. Udara lebih dingin, sunyi mencekam. Hanya ada suara ranting patah dan gelegar petir jauh di langit. Gue nggak enak. Rak, kayak ada yang ngikutin kita, bisik Damar. Ah, lo penakut aja. Cepetlah, kita bakar dagingnya, jawab Raka. Pura-pura tenang meski sebenarnya ia juga merasa hawa aneh menusuk kulitnya. Mereka memilih sebuah tanah lapang dekat pohon besar yang dipenuhi akar menjuntai. Konon, pohon itu adalah tempat sesajen orang zaman dulu. Daging gagak dipotong, ditusuk, lalu dipanggang di atas bara api. Asap hitam tebal mengepul. Baunya menyengat jauh berbeda dengan sate ayam atau kambing. Seperti bau daging busuk yang dipaksa terbakar. Saat 1 tusuk matang, Raka langsung menggigitnya tanpa ragu. Lihat, rasanya enak kok, cuma agak pahit. Ia tertawa keras. Menantang ketakutan teman-temannya, Johnny akhirnya ikut mencoba. Meski wajahnya terlihat menahan mual, Damar pun dengan tangan gemetar mencicipi 1 tusuk. Tinggal Rere yang menolak. Gak, aku gak mau. Rasanya gak bener. Kayak ada yang ngawasin, kata Rere. Matanya menatap ke arah gelap hutan. Kalau gak makan, lo gak bakal ikut dapat keberuntungannya, seru Raka sambil menunjuk sate. Rere menelan ludah. Akhirnya dengan berat hati ia menggigit sedikit. Saat itu juga, angin kencang bertiup, api unggun bergetar, dan suara gagak terdengar memekakan telinga dari segala arah. Mereka semua terdiam, wajah pucat, saling pandang setelah menelan tusukan kedua. Johnny tiba-tiba batuk keras. Dari mulutnya keluar bulu-bulu hitam yang menempel di lidahnya. Ia panik, berusaha mencabut bulu itu dengan jari, tapi semakin ditarik semakin banyak yang keluar. Rah, apa ini? Gue muntahin bulu. Astaga, teriaknya histeris. Raka mencoba menolong, tapi ia sendiri mulai merasa tenggorokannya kering. Suaranya berubah serak, seperti suara burung. Sementara itu, api unggun pada mendadak, seolah disiram sesuatu. Hanya cahaya bulan samar yang menyinari wajah mereka. Dari kegelapan hutan, terlihat puluhan pasang mata merah menyala menatap siapa. Itu, bisik Damar sambil mundur. Rere menjerit kecil. Ia melihat sosok tinggi berwarna hitam. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi kepalanya seperti gagak raksasa. Paruhnya panjang, tajam, dan di tangannya ia memegang tusukan bambu penuh darah. Makhluk itu mendekat perlahan. Suaranya parau seperti ribuan gagak berbicara bersamaan. 7 tusuk sate adalah perjanjian, bukan untuk dimakan, tapi untuk memanggil kami. Raka yang mencoba melawan mendadak terhenti. Tubuhnya kaku, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara gagak. Teman-temannya menjerit, menyadari bahwa ritual itu bukan sekadar mitos, melainkan pemanggilan arwah gagak penjaga kematian. Dan malam itu, mereka baru saja membuka pintu ke kegelapan yang tidak bisa mereka tutup kembali.
Hutan keramat kembali sunyi setelah kemunculan sosok menyeramkan itu. Hanya suara napas tersengal Temunmen Raka yang terdengar. Mereka berdiri terpaku, tak ada yang berani bergerak. Api unggun sudah padam, tapi hawa panas bercampur bau daging gosong masih menusuk hidung. Johnny jatuh berlutut sambil terus muntah bulu hitam dari mulutnya. Tubuhnya kejang, matanya merah berair. Telonggengu, telonggengi, teriaknya dengan suara serak. Damar panik. Ia mengguncang tubuh Johnny, tapi tiba-tiba Johnny berhenti batuk, lalu mendongak. Senyumnya aneh, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara gagak. Kraa, kraa, ya Tuhan, dia kesurupan! Rere menjerit sambil menutup mulutnya dengan tangan. Raka, yang masih mencoba menahan ketakutannya, berusaha membantah. Ini cuma halusinasi. Kuma panik. Jangan lebay. Tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Saat mereka sibuk menolong Johnny, bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan. Bentuknya samar, seperti kabut, tapi sesekali terlihat jelas sosok menyerupai gagak raksasa yang berjalan dengan dua kaki. Mata merahnya bersinar, menatap tajam. Rere merasa udara semakin sesak, telinganya berdenging, dan suara ribuan gagak berteriak menggema di kepala. Ia memegang kepalanya, berlutut, nyaris pingsan. Rat, kita harus pergi! Sekarang juga! Teriaknya panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tubuh Johnny berdiri sendiri. Padahal tadi ia terkulai lemah. Kini ia tigap, wajahnya menunduk, lalu perlahan menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Sudah 7 tusuk sate dibakar. Ucapnya dengan suara yang bukan milik Johnny, tapi baru 4 yang dimakan. Damar langsung ketakutan. Apa maksudnya? Siap lo. Balikin Johnny. Sosok dalam tubuh Johnny hanya tertawa parau. Perjanjian belum lengkap. 3 tusuk lagi harus masuk. Atau kalian semua yang akan jadi gantinya. Raka spontan menarik tangan Rere dan Damar. Kita kabur, cepat. Mereka berlari secepat mungkin meninggalkan Johnny yang masih berdiri di tepi api unggun padam. Suaranya terus menggema, memanggil mereka. Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah jadi bagian kami. Langkah kaki mereka terasa berat, seperti tanah menahan. Akar-akar pohon menjulur, seolah berusaha mengikat. Beberapa kali Rere hampir jatuh tersandung. Nafasnya turengengga, matanya berkaca-kaca. Akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan keramat. Begitu melewati batas desa, suara gagak mendadak hilang. Udara terasa lebih ringan. Meski tubuh mereka masih gemetar hebat, mereka bertiga akhirnya berkumpul di rumah Raka. Rere menangis terseduh, sementara Damar hanya diam dengan wajah pucat. Raka, meski ketakutan, berusaha tegar. Besok pagi kita balik, cari Johnny, dia pasti masih di sana, kata Raka. Lo gila, udah. Udah bukan Johnny lagi, Rak. Gue lihat sendiri. Dia ngomong pakai suara lain, sahut Damar dengan nada putus asa. Kalau kita nggak balik dia bisa mati. Dan kalau benar ini kutukan, kita harus cari cara buat nyelesainnya. Raka membantah. Meski dalam hati ia juga diliputi ketakutan. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip. Suara gagak terdengar jelas di atap rumah. Mereka saling pandang dengan mata melebar. Rak, suara itu, ngikut sampai sini, bisik Rere gemetar. Dari jendela, tampak bayangan hitam berkelebat. Tidak lama, pintu rumah bergetar, seperti ada yang mencoba masuk dari luar. Brok, brok, brak. Pintu digedor keras. Suara gagak terdengar bersahut-sahutan. Rere berteriak histeris, sementara Damar menutup telinganya. Raka mengambil golok yang tergantung di dinding. Tangannya gemetar. Malam itu, mereka bertiga tidak bisa tidur. Pintu terus digedor hingga menjelang subuh, lalu sunyi. Namun, saat fajar menyingsing, mereka menemukan sesuatu di depan rumah. 7 tusuk sate gagak tergeletak rapi di atas tanah, masih mengepulkan asap. Di sampingnya ada darah segar menetes, membentuk tulisan, makan atau gantikan. Rere menjerit dan jatuh pingsan. Sementara Damar hampir muntah melihat darah itu. Raka hanya berdiri terpaku, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Kini mereka sadar, kutukan sudah dimulai. Dan apapun yang terjadi, mereka tidak akan bisa lari begitu saja. Pagi itu, suasana rumah Raka berubah mencekam. Sisa-sisa malam penuh teror masih terasa jelas. Rere masih terbaring lemah setelah pingsan. Sementara Damar duduk di pojok ruangan dengan wajah pucat, seperti kehilangan tenaga di meja dipat. 7 tusuk sate gagak yang ditemukan tadi pagi masih tergeletak. Asapnya sudah hilang, tapi bau gosongnya semakin menyengat, seperti daging busuk bercampur darah. Rak, kita harus buang itu sekarang juga. Gue nggak sanggup melihatnya, kata Damar dengan suara bergetar. Raka menatap sate-sate itu, ragu.
Kalau kita buang, gimana kalau malah bikin marah mereka? Tulisan darah tadi jelas. Makan atau gantikan, belum sempat mereka mengambil keputusan. Suara ketukan keras terdengar di pintu belakang. Brok, B-R-A-K, Brok. Mereka bertiga menoleh serentak. Rere yang baru sadar dari pingsan langsung berteriak. Jangan buka, jangan dibuka, Rak. Namun, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau anyir darah. Dan di ambang pintu berdiri seseorang Johnny. Wajah Johnny pucat pasi. Matanya merah seperti habis menangis darah. Bajunya robek, tubuhnya penuh goresan. Tapi yang paling menyeramkan adalah mulutnya masih ada bulu-bulu hitam menempel di bibir dan gigi. Gue lapar, ucap Johnny pelan. Suaranya parau bercampur suara gagak. Raka mendekat dengan hati-hati. Jong, lo baik-baik aja? Lo kemana sih? Johnny tidak menjawab. Ia hanya menatap 7 tusuk sate gagak di meja. Lalu tersenyum aneh. Perlahan ia berjalan mendekat, tangannya gemetar tapi pasti. Rere langsung menjerit. Jangan biarin dia makan itu, Rak. Tapi sebelum mereka bisa menghentikan, Johnny meraih 1 tusuk sate dan langsung melahapnya. Darah hitam meleleh dari sudut bibirnya, menetes ke lantai. Ia mengunyah rakus, suaranya menjijikkan, seolah daging itu masih hidup. Enak, enak sekali, bisiknya sambil tertawa seram. Saat Johnny menghabiskan tusukan kedua, udara di dalam rumah mendadak berubah dingin. Lampu berkedip-kedip, dan suara gagak terdengar bergema dari atap. Tiba-tiba cermin di ruang tamu retak sendiri, membentuk gambar kepala gagak besar dengan mata merah menyala. Rere menjerit dan berlari ke arah Damar, bersembunyi di balik punggungnya. Rak, kita harus kabur sekarang juga. Rere menangis ketakutan, tapi Johnny yang kini sudah makan 3 tusuk sate, menoleh ke arah mereka dengan tatapan kosong. Kalian juga harus makan, kalau enggak, mereka bakal ambil jiwa kalian. Raka marah, tapi dalam hati ia juga mulai goyah. Setiap kali menatap sate-sate itu, perutnya seperti digelitik rasa lapar yang aneh. Padahal sebelumnya ia sangat muak dengan baunya. Kenapa? Gue jadi pengen makan juga, gumamnya lirih. Damar menatapnya kaget. Lo jangan gila, Rak. Jangan pernah makan lagi! Namun, bisikan suara lain terdengar jelas di telinga mereka. Suara yang bukan berasal dari Johnny 7 tusuk sate. Harus habis. Kalau tidak, kalian semua yang akan dipanggang. Teror semakin menjadi. Sate gagak yang tersisa di meja tidak pernah bisa dibuang. Setiap kali Raka mencoba membakarnya di tungku, sate itu selalu kembali utuh ke meja, masih mengepulkan asap. Ini mustahil, bisik Raka dengan wajah pucat. Sementara itu, Johnny semakin berubah. Kulitnya mulai menghitam, matanya memerah, dan setiap kali ia tertawa, terdengar suara parau gagak bercampur dengan suaranya. Pada tengah malam, mereka semua terbangun oleh suara berisik dari luar rumah. Ratusan gagak hinggap di pohon depan rumah, menatap ke arah mereka dengan mata merah bercahaya. Lalu terdengar suara serempak, seperti ribuan mulut berbicara sekaligus. Makan atau mati. Raka menutup telinga sambil menjerit, Rere menangis ketakutan, dan Damar memeluk dirinya sendiri. Sementara Johnny berdiri di tengah ruangan, mengangkat tusukan sate ke langit-langit rumah sambil tertawa histeris. Kalau kalian gak mau makan, biar gue habisin semuanya, dan kalian akan jadi gantinya. Tusuk sate keempat masuk ke mulut Johnny. Darah hitam menetes lebih deras, dan tiba-tiba lantai rumah berguncang, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah tanah. Kutukan sudah semakin dalam, dan mereka tahu, jalan keluar semakin mustahil. Setelah Johnny melahap tusukan keempat, rumah Raka berubah seperti bukan rumah lagi. Suara kayu berderak, dinding dipenuhi bayangan hitam yang bergerak sendiri, dan atap seolah penuh dengan langkah kaki ratusan gagak. Rere menjerit terus-menerus, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak tahan lagi! Aku mau pulang! Aku mau keluar dari sini. Raka mencoba menahan. Tenang, Re, kalau keluar sekarang, bisa jadi lebih bahaya. Mereka ada di luar. Damar berdiri kaku di sudut ruangan, menatap lantai yang terus bergetar. Rak, lantai ini. Kayak ada yang mau keluar dari bawah, mereka semua terdiam. Suara retakan terdengar jelas. Lalu muncul cairan hitam kental dari celah papan lantai. Cairan itu berbau busuk seperti darah basi bercampur bangkai. Dari cairan itu, perlahan menjulur bulu-bulu hitam panjang, bergerak seperti hidup. Ya Tuhan, bisik Rere sebelum menutup wajahnya dengan tangan. Johnny masih berdiri di tengah ruangan dengan mata merah menyala. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya makin menghitam, dan dari punggungnya mulai muncul tonjolan, seperti sayap kecil yang belum tumbuh sempurna. 4 sudah habis.
gumamnya dengan suara parau bercampur pekikan gagak. 3 lagi, dan kalian akan bebas. Bebas apa maksud lo? Teriak Raka dengan emosi. Johnny menoleh, senyum aneh di bibirnya. Bebas dari penderitaan, atau bebas dari tubuh kalian sendiri. Ia tertawa keras, dan tawa itu bergema di seluruh ruangan. Seakan-akan dinding rumah ikut menertawakan mereka. Ketiganya akhirnya mencoba bertahan hingga subuh. Namun, tidur pun bukan jawaban. Begitu mata mereka terpejam, mimpi buruk langsung datang. Rere bermimpi dirinya terikat di atas tungku besar. Tubuhnya dipanggang seperti sate, sementara ratusan gagak mematik-mituk dagingnya. Ia menjerit dalam mimpi. Tapi ketika terbangun, ia benar-benar merasakan kulit tangannya melepuh, seperti terbakar bara api. Damar bermimpi dirinya berjalan di hutan keramat, dikelilingi ribuan gagak yang terus berbisik, "Giliranmu, giliranmu." Saat terbangun, ia menemukan bulu hitam menempel di mulut dan tenggorokannya sakit. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Sementara Raka melihat dirinya duduk di meja panjang, bersama orang-orang desa yang wajahnya pucat dan kosong. Mereka semua sedang memakan sate gagak dengan lahap, sementara darah hitam menetes ke lantai. Saat ia menoleh, ia sadar semua orang itu sebenarnya mayat. Ketiganya terbangun dengan keringat dingin. Napas Turenggengga itu bukan mimpi biasa, kata Damar sambil memegangi tenggorokannya. Itu kutukan yang makin masuk ke dalam tubuh kita. Menjelang pagi, suasana semakin aneh. Jendela-jendela dipenuhi jejak kaki burung. Meski tidak ada yang melihat gagak masuk, lantai penuh bulu hitam, dan bau busuk semakin menyengat. Rere menutup hidungnya dengan kain, tapi tetap merasa mual. Ini udah kayak neraka, rumah ini udah jadi sarang mereka. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dapur. Panci jatuh sendiri, dan pintu lemari terbuka lebar. Dari dalam, keluar seekor gagak dengan mata merah. Ukurannya sebesar anjing. Burung itu mengepak liar lalu menukik ke arah mereka. Raka refleks mengayunkan goloknya. CRAAA. Sayap burung itu tertebas, tapi dari tubuhnya keluar cairan hitam, bukan darah biasa. Burung itu jatuh, berteriak nyaring, lalu menghilang jadi asap pekat. Namun setelah itu, suara ribuan gagak terdengar dari segala arah. Seperti sedang menuntut balas. Mereka bertiga berkumpul lagi di ruang tengah. Wajah mereka semua pucat, tubuh gemetar. Rere menangis tanpa henti, sementara Damar hampir tidak bisa bicara. Kita nggak bisa terus kayak gini, kata Raka dengan suara pelan. Ada dua pilihan, kita makan sate itu, atau kita lawan kutukan ini. Rere menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Kalau kita makan, kita akan jadi kayak Johnny. Lihat dia, Rak, dia udah bukan manusia lagi. Damar mengangguk lemah. Tapi kalau kita nggak makan, mereka akan bikin kita mati pelen-pelen. Ketiganya terdiam. Hanya suara tawa Johnny yang masih terdengar di ruangan. Ia duduk di pojok sambil memegang tusukan sate kelima. Menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Kalian gak akan bisa lari, bisiknya. Cepat atau lambat, kalian semua akan jadi bagian dari kami. Saat itu juga, lantai rumah retak lebih lebar. Dari celahnya muncul tenggen-tenggen hitam dengan cakar panjang, meraih ke arah kaki mereka. Rear menjerit histeris. Damar berusaha melepaskan diri, dan Raka menghunus goloknya dengan putus asa di luar ramah. Ribuan gagak menjerit bersahut-sahutan. Langit yang tadinya mulai terang mendadak kembali gelap, seolah matahari tertutup bayangan besar. Kutukan itu kini sudah sepenuhnya menjadikan rumah Raka sebagai sarang gagak kematian, dan jalan keluar semakin tidak jelas antara harus menyerah pada sate kutukan, atau melawan dengan taruhan nyawa. Jeritan Rere bercampur suara gagak memenuhi rumah itu. Tangan-tangan hitam yang keluar dari celah lantai makin banyak, meraih kaki mereka dengan cakar tajam. Raka menebas satu persatu dengan golok, tapi setiap kali putus, tangan itu berubah jadi asap hitam dan muncul lagi dari celah berbeda. Aku nggak mau! Lepusin aku, tolong! Rere berteriak histeris, tubuhnya hampir terseret ke lantai. Damar berusaha menarik tangannya, tapi kekuatan tangan hitam itu jauh lebih kuat. Pegangan, Re, jangan lepas. Damar berteriak. Wajahnya pucat penuh keringat. Johnny hanya duduk di sudut, tertawa kecil sambil memegang tusukan sate kelima. Sudah kubilang, kalian gak bisa kabur. Mereka sudah menunggu kalian di bawah sana. Tiba-tiba, celah lantai terbuka lebar, seperti mulut besar menganga. Dari dalamnya terdengar suara ribuan gagak. Pekikan nyaring bercampur bisikan yang membuat kepala pening. Raka, Rere dan Damar akhirnya tidak mampu lagi melawan. Satu persatu tubuh mereka terseret ke dalam kegelapan. Meski Raka masih sempat menggenggam goloknya erat-erat, mereka jatuh keras ke tanah berlumpur hitam. Udara pengap,
Langit merah darah, dan pepohonan kering menjulang seperti tanggun-tanggan raksasa. Di sekeliling mereka ribuan gagak bertengger di cabang-cabang pohon, menatap dengan mata merah menyala. Rere menangis terseduh. Ini bukan dunia kita lagi. Damar menatap sekeliling dengan wajah ketakutan. Kayak neraka? Raka? Meski tubuhnya gemetar, mencoba tegar. Kita harus cari jalan keluar. Jangan panik dulu. Namun, langkah mereka terhenti ketika melihat sosok tinggi di kejauhan. Tubuhnya besar, hitam pekat, sayap gagak menjuntai dari punggung, dan wajahnya setengah manusia setengah burung. Ia memegang tongkat panjang dari tulang, dengan tengkorak burung di ujungnya. Itulah penguasa ritual gagak. Sosok itu berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan gagak-gagak di sekitar berteriak serempak. Selamat datang, kalian yang berani membuka pintu. Suaranya dalam dan bergema, seperti berbicara langsung ke dalam kepala mereka. Raka menggertakkan gigi. Apa yang lo mau dari kita? Sosok itu tersenyum tipis. Kalian sudah memakan sate gagak, berarti kalian sudah menjadi bagian dari perjanjian lama. 7 tusuk sate adalah kunci. Siapa yang menghabiskannya akan jadi utusan kami di dunia manusia. Dan siapa yang menolak akan jadi makanan kami. Rere menggeleng kuat-kuat, air matanya mengalir deras. Aku nggak mau jadi bagian kalian. Lepasin kami! Penguasa itu mendekat, menatap Rere dengan mata merah menyala. Kau terlalu rapuh untuk jadi utusan, tapi tubuhmu cukup lezat untuk menjadi jamuan. Tiba-tiba, ratusan gagak terbang ke arah Rere. Ia menjerit, berusaha mengusir dengan tangannya, tapi burung-burung itu mematuk kulitnya, mencabik pakai paruh tajam. Damar panik, mencoba menolong, tapi seekor gagak besar menubruk dadanya hingga ia terlempar. Tolongin aku! Rere menjerit putus asa. Raka nekat mengayunkan goloknya, menebas gagak-gagak yang menyerang. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam sekejap, Rere terseret menjauh. Tubuhnya diliputi sayap-sayap hitam. Suaranya menghilang. Hanya tersisa gema tangisnya yang pilu. Setelah Rere lenyap, Damar terduduk lemas. Tubuhnya penuh luka cakaran. Napasnya terengah-engah. Kita nggak bakal bisa keluar, Ra. Mending kita ikutin aja apa yang mereka mau. Raka menoleh, marah. Lo hilang. Kalau kita nurut, kita bakal jadi kayak Johnny. Lo mau hidup setengah manusia setengah gagak kayak dia. Tapi Damar menunduk. Daripada mati diseret ke dalam perut setan ini, mending gue makan sate itu. Raka menampar wajahnya keras. Damn, itu yang mereka mau. Lo pikir setelah makan lo bakal bebas? Enggak, lo cuma jadi budak mereka. Damar tidak menjawab, hanya menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Penguasa ritual menunjukkan kekuatan penguasa ritual itu mengangkat tongkat tulangnya tinggi-tinggi. Tanah bergetar, dan di hadapan mereka muncul bayangan hitam berbentuk meja panjang. Di atasnya, 7 tusuk sate gagak tersaji rapi, mengepulkan asap pekat. Ini pilihan terakhir, katanya. Habiskan sate itu, dan kalian akan kembali ke dunia manusia sebagai utusan kami. Tolak, maka jiwa kalian akan jadi abadi di sini, terperangkap selamanya. Raka menatap sate itu dengan tatapan benci. Bau busuk menusuk hidung, tapi anehnya perutnya mulai merasa lapar. Lidahnya terasa kering. Tubuhnya gemetar ingin meraih sate itu. Apa yang terjadi sama gue? Kenapa gue jadi pengen makan itu juga? Gumamnya panik. Ribuan gagak berputar di langit merah. Suaranya memekakkan telinga. Penguasa ritual berdiri tegak, menunggu keputusan mereka. Damar perlahan berdiri, matanya kosong. Tangannya terulur ke arah sate. Raka mencoba menahan, tapi kekuatan gelap seakan menarik Damar lebih kuat. Jangan, Dam. Jangan lakukan itu, teriak Raka. Namun sate kelima sudah hampir disentuh Damar. Dan di kejauhan, suara tawa Johnny terdengar lagi, keras dan menakutkan. Sekali kalian memakan, kalian gak akan pernah bisa kembali jadi manusia. Dunia gagak itu semakin mencekam. Langit merah terus berputar, seperti pusaran darah. Dan suara ribuan gagak tak berhenti memekakkan telinga. Raka berdiri kaku, tubuhnya gemetar menahan rasa lapar aneh yang terus menghantui di hadapannya. Damar masih mendekati sate kelima yang tersaji di atas meja bayangan. Matanya kosong, wajahnya pucat, seolah tubuhnya dikendalikan sesuatu. Dam, sadar. Jangan ambil itu, Raka berteriak, mencoba menarik tangan sahabatnya, tapi Damar menepis keras. Gue nggak kuat, Ra. Gue lapar banget. Kayak ada yang teriak di kepala gue. Nyuruh makan. Raka mengguncang bahunya. Itu jebakan. Lo pikir dengan makan sate itu lo bakal selamat? Enggak, Dam. Lo cuma jadi budak mereka. Jadi setengah makhluk kayak Johnny. Tiba-tiba,
Suara tawa Johnny terdengar dari kegelapan. Ia muncul dengan tubuh yang makin menyeramkan. Kulit hitam berkilat. Sayap gagak sudah tumbuh setengah sempurna dari punggungnya. Matanya merah menyala. Damar udah gak bisa nolak. Dia milik kami sekarang. Rere kembali. Tapi bukan lagi Rere saat Raka masih mencoba menyadarkan Damar. Terdengar jeritan perempuan dari arah hutan kering. Mereka menoleh. Dan muncullah sosok yang membuat darah Raka membeku. Rere. Namun Rere bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya penuh bulu hitam. Dan matanya merah menyala. Suaranya serak. Bercampur pekikan gagak gerak. Kenapa lo ninggalin aku? Bisiknya lirih. Raka melangkah mundur. Wajahnya pucat. Bukan lo, Re. Lo udah bukan Rere lagi. Rere berjalan mendekat dengan gerakan kaku. Dari mulutnya masih menetes darah. Dan di tangannya ada potongan daging mentah yang tampak seperti jantung. Ia mengunyahnya dengan lahap. Aku udah jadi bagian mereka. Sebentar lagi, lo juga. Damar menatap Rere dengan campuran takut dan iba. Lo. Rere tersenyum aneh. Ayo, makan sate itu. Biar kita bisa bering-bering di sini. Godaan itu terlalu kuat. Damar akhirnya meraih sate 5 dengan tangan gemetar. Raka mencoba menghentikan, tapi Damar mendorongnya jatuh ke tanah. Gue gak mau mati kayak Rere. Rak, gue gak sanggup lihat diri gue dimakan gagak. Kalau dengan makan sate ini gue bisa bertahan. Gue pilih itu! Raka berteriak putus asa. Jangan! Tapi terlambat. Damar memasukkan sate itu ke mulutnya. Begitu ia menelan, tubuhnya langsung bergetar hebat. Matanya berubah merah. Dari mulutnya keluar bulu hitam, dan punggungnya mulai merekah, darah menyembur, lalu tumbuh tonjolan sayap hitam. Damar berteriak kesakitan, tapi suaranya berubah jadi pekikan gagak. Raka hanya bisa ternganga, melihat sahabatnya perlahan kehilangan sisi manusianya. Penguasa ritual mendekat, tongkat tulangnya menghantam tanah hingga menimbulkan getaran besar. Tinggal 2 tusuk lagi. Jika kau makan, Raka, kau akan jadi yang terkuat di antara mereka. Kau bisa pimpin dunia manusia untuk kami. Raka menatap sate yang tersisa. Bau busuk bercampur aroma daging gosong terus menusuk hidungnya, membuat perutnya semakin mual sekaligus lapar. Kenapa gue juga jadi pengen makan? Raka menutup mulutnya dengan tangan, berusaha melawan rasa lapar itu. Di satu sisi, ia ingin selamat. Di sisi lain, ia tahu itu artinya ia menyerahkan jiwanya. Johnny tertawa keras. Gak ada jalan keluar, Ra. Lo bakal makan, cepat atau lambat. Raka akhirnya nekat. Ia menghunus golok, lalu menebas meja bayangan tempat sate tersaji. Siar, asap hitam langsung meledak. Ribuan gagak berhamburan dari meja itu. Penguasa ritual mengaum marah. Berani kau menentang perjanjian? Raka berteriak lantang, meski tubuhnya gemetar. Gua nggak akan jadi budak kalian. Rere dan Damar yang sudah setengah berubah mendekat dengan tatapan haus darah. Mereka menyerang Raka, paruh tajam muncul dari mulut mereka. Raka menangkis dengan golok, menebas sayap hitam yang tumbuh dari tubuh mereka. Darah hitam muncrat kemana-mana, bau busuk makin pekat. Raka terhuyung, hampir kalah. Namun tiba-tiba, dari dalam tanah muncul tangan hitam lagi, mencoba menyeretnya. Raka menusuk tangan itu dengan goloknya, lalu menjerit. Kalau memang ini neraka, gue bakal hancurin kalian sebelum gue ikut mati di sini. Pertarungan sengit pecah. Damar dan Rere yang sudah kehilangan sisi manusianya menyerang sahabat mereka sendiri. Johnny hanya tertawa dari kejauhan, menikmati penderitaan itu. Sementara penguasa ritual berdiri tegak, menunggu siapa yang akan bertahan. Raka yang berusaha melawan kutukan, atau Damar dan Rere yang sudah menyerah pada sate gagak, dan sate keenam masih tersisa di atas tanah, berkilauan dengan asap hitam, menunggu siapa yang akan memakannya. Udara di dunia gagak semakin pengap. Langit merah darah berputar seperti pusaran neraka. Tanah bergetar, dan suara ribuan gagak semakin keras hingga membuat telinga Raka berdarah di depannya. Rere dan Damar sudah bukan manusia lagi. Tubuh mereka dipenuhi bulu hitam, mata merah menyala, dan mulut mereka berubah seperti paruh. Mereka menyerang Raka dengan buas, tanpa lagi mengenal siapa dia. Raka kehabisan tenaga, goloknya penuh darah hitam, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya penuh luka, tapi di sudut tanah yang retak, ia melihat tusukan sate keenam masih tersisa, mengepulkan asap hitam pekat. Bau busuk bercampur aroma gurih terus menggoda pikirannya. Kenapa gue masih pengen makan sate itu? Raka berbisik, hampir putus asa. Di kejauhan, Johnny berdiri dengan senyum keji. Tubuhnya kini sudah hampir sepenuhnya berubah.
Sayap hitam besar menjuntai dari punggungnya. Wajahnya separuh manusia, separuh gagak, dan suara tawanya bergema. Raka, lihat sahabat lo, lihat cewek lo. Mereka udah jadi bagian dari kita. Lo pikir lo bisa menang lawan ribuan gagak? Enggak ada jalan keluar. Makan sate itu, Ra. Jadilah sama kayak kita. Raka menatap Johnny dengan penuh kebencian. Lo yang bikin semua ini. Lo yang seret kita ke neraka ini. Penguasa ritual berjalan mendekat. Tongkat tulangnya menghantam tanah. Sudah waktunya. 7 tusuk sate harus habis. 1 tusuk terakhir harus dimakan. Entah olehmu atau oleh mereka. Rere dan Damar menyerang tiba-tiba. Rere melompat dengan cekatan. Kuku hitamnya hampir mengoyak wajah Raka. Raka menangkis dengan golok. Tapi Damar datang dari samping. Mendorongnya hingga terjatuh. Rak, ikut aja kita. Jangan lawan. Lebih enak kalau lo terima. Suara Damar serak, bercampur pekikan gagak. Raka berteriak marah. Lo masih bisa sadar, Dam. Jangan biarin mereka kuasain lo. Tapi Damar hanya tertawa, giginya sudah berubah tajam. Bersama Rere, mereka mendesak Raka ke tepi jurang hitam yang menganga. Saat hampir jatuh, Raka tiba-tiba melihat bayangan samar. Wajah ibunya tersenyum lembut, memanggil namanya, Raka. Jangan menyerah. Ingat siapa kamu. Air mata Raka menetes. Ia sadar, kalau ia menyerah, bukan hanya dirinya yang hilang. Dunia manusia akan dikuasai oleh makhluk-makhluk ini lewat tubuhnya. Gue nggak boleh kalah. Gue harus hancurin ritual ini. Dengan sisa tenaga, Raka menebas sayap Damar hingga terputus. Damar menjerit kesakitan, darah hitam muncrat, tubuhnya terhuyung. Raka berbalik menendang Rere hingga terlempar, lalu meraih sate ke-6. Semua mata tertuju padanya. Kalau sate ini yang kalian mau, gue bakal habisin dengan cara gue sendiri. Raka mengangkat sate itu tinggi-tinggi, lalu menusuknya ke tanah yang retak. Asap hitam meledak, ribuan gagak menjerit, dan tanah berguncang hebat. Penguasa ritual meraung marah. Bodoh, kau menghina perjanjian suci, maka kau akan jadi tumbal terakhir. Dari langit, kawanan gagak raksasa turun, membentuk pusaran hitam yang siap menelan Raka. Johnny, yang sudah berubah hampir sempurna, terbang dengan sayap hitamnya. Ini akhir lo, Rak. Raka menggenggam goloknya erat, darah bercucuran, tapi matanya penuh tekad. Ia melompat ke arah Johnny, menebas sayapnya dengan teriakan penuh amarah. Lo yang NG buat semua ini? Goloknya menancap dalam ke dada Johnny. Johnny menjerit, tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi ribuan gagak yang langsung terbakar oleh cahaya merah menyala dari langit. Rere dan Damar ikut menjerit. Tubuh mereka hancur perlahan, wajah mereka sempat kembali normal sesaat. Rak, maafin gue. Suara lirih Damar sebelum tubuhnya berubah jadi debu hitam. Rere menatap Raka dengan air mata darah. Aku pengen pulang. Lalu lenyap. Tinggal 1 tusuk sate terakhir yang muncul di tangan penguasa ritual. Tusukan itu bercahaya merah, berisi daging hitam berdenyut seperti jantung. Habiskan, atau mati. Raka menatap tusukan itu. Tubuhnya sudah terlalu lemah, tapi ia tersenyum getir. Kalau emang ada yang harus habisin, gue pilih cara gue sendiri. Dengan sisa tenaga, Raka menghunjamkan tusukan sate ke-7 ke dada penguasa ritual. Balik lu ke neraka. Tusukan itu menancap tepat di jantung makhluk itu. Cahaya hitam meledak, ribuan gagak menjerit kesakitan. Tanah bergetar hingga retak. Akhir yang menghantui saat Raka membuka mata, ia sudah kembali ke rumah tua tempat ritual dimulai. Goloknya berlumuran darah, dan di hadapannya ada meja kayu dengan piring kosong. Tidak ada Johnny, Rere, atau Damar, hanya kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara kriuk-kriuk, seperti orang sedang mengunyah sate. Bau daging terbakar memenuhi rumah. Raka berjalan gemetar ke arah suara itu, dan di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri sedang duduk, memakan sate gagak satu persatu dengan lahap. Bayangan itu menoleh dengan senyum penuh darah. Kita sudah satu sekarang, Rock up.